Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A dan kelas 4B yang hebat. Bertemu dengan Ibu Guru. Hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Muatan IPS. Nah, anak-anak hari ini marilah pertemuan hari ini kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk muatan IPS kali ini kita akan belajar tentang keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, anak-anak di Indonesia ini sangat kaya keragaman, salah satunya suku bangsa. Lalu setelah itu kegiatan ekonomi pun sangat beragam anak-anak di Indonesia. Nah, tujuan kegiatan ekonomi yang beragam ini kegiatan ekonomi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, dan juga kegiatan ini harus disesuaikan juga dengan kondisi alam sekitar masyarakat. Nah, dari penjelasan di atas ada beberapa contoh kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama, pertanian dan perkebunan. Yang kedua, peternakan dan perikanan. Yang ketiga, kehutanan. Yang keempat, pertambangan. Yang kelima, industri. Yang keenam, perdagangan. Yang ketujuh, jasa. Nah, yang pertama yang akan Ibu jelaskan di sini adalah kegiatan ekonomi masyarakat pada bidang pertanian dan perkebunan. Nah, kegiatan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di ada 3, dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Nah, yang pertama ini adalah dataran tinggi. Nah, di sini biasanya masyarakat menanam teh ataupun stroberi. Nah, teh di sini biasanya menanamnya harus di dataran tinggi yang memerlukan suhu sejuk agar budidaya tanaman teh tersebut dapat berkembang dengan baik. Nah, setelah itu dataran rendah. Nah, dataran rendah di sini Ibu mencontohkan pohon singkong dan juga pepaya. Nah, singkong ini tidak membutuhkan suhu panas dan juga tidak membutuhkan suhu dingin untuk perkembangannya. Jadi cukup di dataran rendah pun pohon singkong dan pepaya dapat tumbuh dengan bagus. Nah, selanjutnya di pantai. Nah, di pantai sini biasanya masyarakat menanam buah naga ataupun pohon kelapa. Nah, kalau buah naga di sini sangat cocok sekali pada pesisir pantai karena buah naga ini sangat cocok apabila pada suhu yang kering atau panas ya, seperti yang di pantai. Nah, dari pertanian dan perkebunan sini kita lanjut pada kegiatan masyarakat pada bidang peternakan dan perikanan. Nah, kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Nah, peternakan yang dikelola oleh masyarakat ini bisa berbadan usaha juga. Nah, selain itu ternak yang dikelola pun ada ikan mas, ikan lele, ayam, bebek, kambing, sapi, dan juga yang lainnya. Nah, sedangkan perikanannya, hewan laut ini dilakukan dengan cara menangkap ikan di laut oleh nelayan. Nah, hasil laut yang ditangkap ini bisa berupa ikan kakap, udang, kepiting, dan juga hasil laut lainnya. Nah, hasil kegiatan ini sebagai bahan baku untuk industri makanan dan juga sandang. Nah, kita langsung ke kegiatan masyarakat di bidang kehutanan. Nah, di sini biasanya masyarakat melakukan kegiatan ini di kawasan hutan ya anak-anak ya. Nah, dan juga tanaman yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat itu bisa pohon jati, pohon rotan, dan pohon-pohon hutan lainnya. Nah, manfaat kegiatan ekonomi kehutanan ini bagi masyarakat itu bisa sebagai bahan baku untuk industri bangunan dan mebel. Mebel ini ada banyak anak-anak, bisa menghasilkan seperti tempat tidur,
kursi, lemari, dan juga yang lainnya. Selain itu juga hasil hutan bisa diekspor untuk menambah devisa negara ya anak-anak ya. Nah itu contohnya hasil penebangan hutan itu berupa gelonggongan kayu, lalu itu ada hasil industri bangunannya bisa hasil mebelnya bisa berupa ada gambar tempat tidur, ada juga meja dan kursi ya anak-anak. Lanjut kita ke pertambangan. Nah, kegiatan ini biasanya dilakukan masyarakat yang tinggal di daerah tambang ya anak-anak ya, dan juga bisa melibatkan perorangan atau badan usaha. Nah, bahan tambang ini bersifat tidak terbarukan ya anak-anak ya, sehingga kegiatan dalam pemanfaatannya harus dilakukan dengan bijak ya anak-anaknya. Nah, misalnya ada tambang pasir itu beradanya di sekitar aliran sungai atau pantai. Nah, hasil dari kegiatan pertambangan itu biasanya ada pasir dan kapur. Nah, pasir dan kapur itu bisa sebagai bahan baku bangunan, lalu emas dan perak bisa sebagai bahan dasar perhiasan, lalu minyak bumi, gas bumi, dan batu bara bisa sebagai bahan bakar, dan belerang sebagai bahan baku obat-obatan. Lalu kita ke kegiatan masyarakat bidang industri. Nah, di sini kegiatan masyarakat yang dilakukan berupa pengolahan bahan baku yang sumbernya dari alam sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang bernilai. Nah, biasanya dilakukan di dalam pabrik dan juga barang yang dihasilkan memiliki kualitas dan nilai jual yang lebih tinggi dibanding bahan bakunya. Kegiatan ini biasanya melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Contoh industri yaitu pabrik makanan, bisa minuman, konveksi, elektronik, dan juga otomotif. Dan di sini Ibu memberikan contoh dari pabrik makanan, lalu pabrik elektronik, dan juga pabrik otomotifnya. Di situ gambar otomotifnya berupa mobil ya anak-anak ya. Lanjut kita ke kegiatan ekonomi masyarakat pada bidang perdagangan. Nah, di sini biasanya yang melakukannya adalah masyarakat yang tinggal di pedesaan hingga perkotaan. Kegiatan perdagangan banyak dilakukan di pasar atau badan usaha tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi daerah yang masih memiliki sumber daya alam rendah untuk berkembang agar perekonomian mereka meningkat. Nah, di situ ada gambar pasar buah ya anak, pasar tradisional itu berupa yang penjualnya di bawah dan juga ada lagi yang penjual kayak pakaian-pakaian ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjut yang terakhir contoh dari kegiatan ekonomi masyarakat yang terakhir adalah pada bidang jasa. Nah, kegiatan ini merupakan pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ini biasanya mempunyai keahlian khusus seperti dokter, lalu guru, lalu contoh yang lain penjahit. Nah, di sini Ibu mencontohkan seperti ini anak-anak. Nah, ketika kita sakit kepala lalu kita kan harusnya ke dokter ya anak-anak. Nah, tidak boleh kita langsung ke penjahit karena penjahit itu bukan mempunyai keahlian pada bidang kesehatan. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya yang Ibu jelaskan. Sudah paham kan ya anak-anak? Nah, ini subtema yang terakhir ya untuk muatan IPS dan untuk mempersiapkan PTS-nya. Nah, sampai di sini dulu anak-anak pertemuan muatan IPS hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dapat berguna untuk kita ya anak-anak, amin. Nah, marilah pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah mengikuti BDR hari ini. Tetap semangat anak-anak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.